Banyak orang yang tidak berbagi padahal ada kelebihan rezeki. Teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Sahabatku semua rahimakumullah, kondisi pandemi memang menyebabkan banyak orang tidak istiqomah. Pertama, tidak istiqomah mentaati Allah sehingga menempuh segala cara. Bahkan tidak sedikit yang berebutan, merebut lahan dengan cara korupsi, dengan cara menipu, dengan cara berbohong. Juga banyak orang kelaparan karena kejepit. Banyak orang yang tidak berbagi padahal ada kelebihan rezeki. Di sebelah sana banyak orang yang kelaparan, hampir setiap hari orang menjerit sekarang. Dan ini dikenal dengan istilah masa krisis. Dan masa krisis seperti ini memang berlangsung dalam sejarah manusia. Di zaman Nabi juga pernah terjadi masa krisis. Sampai disebutkan dalam riwayat bahwa rumah Nabi selama berhari-hari sudah tidak pernah menyala api. Artinya sudah tidak ada yang dimasak. Bahkan Nabi sempat menahan perutnya dengan batu untuk menahan perih karena sakit, nggak ada yang dimakan. Sebelah kanan sakit, Nabi tahan pakai batu. Begitu bagian depan sakit, tambah batu lagi. Begitu bagian kiri sakit, tambah batu lagi. Jadi 3 batu dipasang di perut Nabi dengan sekencang-kencangnya untuk menahan perihnya perut itu. Karena lambung ketika kosong dia sakit. Tapi memang nggak ada jalan. Dan bahkan dalam kisah-kisah juga banyak sekali ceritanya ketika itu bahwa sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mencoba menamu pas waktu makan. Waktu makan pagi menamu ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ternyata juga begitu duduk-duduk berdoa bersama Abu Hurairah. Abu Hurairah memang sebetulnya datang untuk menunggu makanan karena memang sudah sangat lapar, karena sudah 2 hari nggak makan. Abu Hurairah sudah dia pura-pura bertanya tentang hadis supaya Abu Bakar Siddiq menjelaskan, ngobrol ya supaya keluar makanannya. Ternyata 1 jam, 2 jam, 3 jam lewat nggak keluar makanan sama sekali. Terakhir Abu Bakar Siddiq memberitahukan bahwa kami sudah 3 hari nggak makan satu keluarga. Mohon maaf kami nggak bisa memberikan makanan. Abu Hurairah pamit datang ke rumah Umar. Di rumah Umar juga Umar duduk bersama Abu Hurairah ngobrol panjang lebar. Makanan nggak keluar-keluar juga. Sudah 3 hari juga nggak makan Umar. Jadi benar-benar persoalan paceklik dan sulit itu sudah luar biasa ketika itu. Datang ke Nabi terakhir Abu Hurairah. Nabi ketepatan waktu itu ada segelas susu. Ada orang datang mengantarkan, baru dia peras dari seekor kambing dan diserahkan ke Nabi. Wahai Nabi, ini ada susu buat engkau wahai Nabi, segelas. Pas Nabi menerima segelas susu itu, datang Abu Hurairah. Nabi sudah tahu nih, sudah. Ya Abu Hurairah, aku sudah tahu persoalan kamu, kata Nabi. Gini aja, langsung. Sekarang kamu panggil semua Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu adalah para sahabat yang hijrah dari Mekah. Dan mereka nggak punya rumah. Dan mereka hanya berdiam di emperan Masjid Nabawi. Kata Nabi, panggil Ashabus Suffah. Dipanggil. Abu Hurairah mikir tengah jalan, manggil Ashabus Suffah. Ini Ashabus Suffah banyak banget. Nabi hanya punya segelas susu. Ini gimana nih? Gitu. Nah, ya sudah, semua kelaparan. Barakallahu, semua kelaparan. Ini krisis. Perhatikan. Jadi dalam kondisi krisis memang ya kita tidak ada lagi kejujuran hanya berbagi, tolong menolong.
Satu tanggung 2 orang, satu tanggung 3 orang, pokoknya sudah ada lagi. Tetangga kita siapkan, pastikan untuk tetangga kita bahwa jangan sampai ada yang kelaparan, karena pasti ditanya di alam akhirat nanti. Kalau tetangga kita kelaparan, kita nyaman-nyaman saja, kita pasti ditanya oleh Allah di hari kiamat nanti. Nah, masa krisis ini memang masa yang luar biasa. Apa yang terjadi? Nabi memerintahkan Abu Hurairah memegang gelas kosong, dan langsung Ashabu Suffah menunggu di sana. Kata Nabi, nih Abu Hurairah akan saya tuangkan ke gelas kamu itu. Dituangkan oleh Nabi ke gelas itu sampai penuh, dibagi. Abu Hurairah melihat, kok nggak habis tuh di gelas. Tapi Abu Hurairah mikir, waduh, saya kapan minumnya ini? Saya sudah lapar sekali. Masa didahulukan mereka gitu? Terus tuang lagi, bagi yang kedua. Tuang lagi, bagi yang ketiga. Abu Hurairah kaget, kok nggak habis-habis tuh susu ini gelas itu. Terus dituang lagi, dibagi. Tuang lagi, bagi. Sampai semua kebagian. Tinggal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Langsung kata Nabi, Abu Hurairah, sekarang giliran kamu. Iya, wahai Rasul. Dituang oleh Nabi. Minum. Tuang lagi, minum. Tuang lagi, minum. Sampai Abu Hurairah mengatakan, cukup Nabi, cukup, sudah kenyang sekali. Ya udah, sekarang saya yang minum. Begitu Nabi minum, langsung habis itu susu. Itulah kondisi Nabi bersama para sahabat pada masa krisis. Nah, memang ya kita tidak bisa punya mukjizat seperti Nabi gitu untuk bisa mengatasi itu. Tapi insya Allah kita tahu diri kita sendiri. Kalau kita masih punya kelebihan, ingat, jangan mikir tentang diri kita sendiri saja. Karena kita tahu dalam Al-Quran, wa fi amwalihim haqqun lisailul mahrum. Dalam harta mereka ada hak orang lain yang harus juga dipikirkan oleh kita. Ada harta yang Allah titipkan untuk sahabat-sahabat kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa istiqomah di masa krisis? Apakah kita bisa istiqomah atau tidak? Al-istiqomah ini yang paling menentukan adalah ada 2. Pertama, diri sendiri, an-nafs. Kedua, lingkungan, al-bi'ah. Jadi diri sendiri, an-nafs. Kedua, lingkungan, al-bi'ah. Nah, apa itu istiqomah? Istiqomah itu adalah refleksi dari doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan lurus. Nah, mengapa kita minta istiqomah? Ya Allah, beri aku kekuatan agar aku konsisten di atas jalan lurus. Karena terbukti dalam sejarah, manusia terbagi 2 sejak zaman Nabi Adam. Ada yang ikut Nabi Adam, mereka selamat masuk surga. Ada yang ikut Qabil, mereka tersesat dan mereka ikut setan. Jadi keturunan Nabi Adam itu sudah terbagi 2 memang sejak dulu. Yang ikut Nabi Adam aman, mereka diam di atas bukit. Di lembah, komunitas Qabil yang mereka bebas berbuat maksiat, berbuat dosa dan sebagainya. Dari kedua perjalanan ini sampai sekarang, sejarah manusia terbagi 2. Ada yang ikut jalan jejak para nabi, mereka konsisten. Ini dia siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang ikut jejak Qabil yang dimulai dengan pembunuhan terhadap Habil. Yang dari situ kemudian lahir keturunan-keturunan yang bejat-bejat dan mereka dimurkai Allah, al-maghdubi alaihim, dan mereka sesat, ad-dhalin. Makanya kita sebagai seorang hamba Allah, kita berdoa, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau pilih sebagai mendapatkan nikmat. Dan jangan sampai ya Allah, aku ikut jalan orang yang kau murkai, ghairil maghdubi alaihim. Dan jangan sampai ikut orang yang sesat, waladhdallin. Jadi dalam hidup memang untuk istiqomah harus ada 2 sikap. Sikap pertama konsistensi, siratal ladzina an'amta alaihim. Sikap kedua penolakan.
al-wala. Di sini namanya al-wala. Konsistensi namanya al-wala. Yang kedua, penafian yaitu al-bara, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau murkai, juga bukan jalan orang yang sesat. Nah, yang membuat orang Islam lemah sekarang kenapa? Karena dia sama-sama diambil. Jalan orang baik diikuti, jalan orang tidak baik diikuti juga. Jadi sama-sama oke. Allah oke, setan oke, gitu. Jadi dia Allah oke, setan oke. Seperti ini terjadi sekarang. Akhirnya apa? Banyak orang Islam koruptor, orang Islam zalim, orang Islam menipu. Nah, jadi ketika terjadi krisis, yang dipikirkan diri sendiri. Dia, yang penting aku selamat, aku aman. Bahkan di masa krisis masih menyempatkan diri untuk korupsi. Perhatikan. Jadi sudah hilang kemanusiaannya. Di masa krisis masih menyempatkan diri untuk berbuat zalim, untuk mempersulit orang lain. Ini orang mikirin cari makan, mikirin cara hidup bagaimana menyelamatkan diri, malah diubek-ubek dengan persoalan-persoalan yang justru membuat mereka semakin menderita. Nah gitu, perhatikan. Nah ini dia yang kita pikirkan sekarang. Seharusnya orang yang konsisten itu, orang istiqomah itu, dia yakin bahwa tugasku adalah untuk membantu orang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat dan permusuhan. Jadi tetap ada sikap di sini. Ta'awun 'alal birri wat taqwa wa ta'awan wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi memang kita harus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap begitu, kita harus ada konsistensi di situ. Itulah makna istiqomah. Jadi istiqomah itu konsisten dalam kebaikan, dalam kondisi apapun. Makanya para ulama mengatakan bahwa ciri orang istiqomah itu adalah antatasawa hasanatuhum fi sirrihim wa alaniyatihim. Dia tetap baik dalam sendirian maupun banyak orang. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir Fadl Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, wah itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah ini sudah ada. Alhamdulillah adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa. Karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.